Perkenalkan, nama saya Jamsrudin Parapat. Saya di sini akan mempresentasikan tentang proyek yang kami buat dari kelompok 4 tentang nama proyeknya pengelolaan sampah dari limbah menjadi peluang. Sampah telah menjadi isu global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam konteks ini, sampah plastik menonjol sebagai salah satu jenis limbah yang paling menantang untuk ditangani. Statistik sampah plastik di Indonesia. Data menunjukkan bahwa jumlah sampah plastik di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2019, timbullah sampah yang plastik yang mencapai 6,8 juta ton dan diperkirakan meningkat menjadi 9,5 juta ton pada tahun 2025 jika tidak ada upaya pengurangan yang signifikan. Masalah sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan pencemaran lingkungan. Solusinya itu, usaha ini hadir untuk mengubah limbah plastik menjadi produk bernilai guna, mengurangi pencemaran lingkungan dan menciptakan peluang ekonomi. Pembuatan dari produk dari usaha kami dari kerajinan tangan, yaitu sampah plastik yang kita dapat ubah menjadi produk seperti tas, aksesoris, atau hiasan rumah tangga. Bisnis dari sampah ini kita tidak hanya ramah lingkungan tapi juga memiliki nilai jual tinggi. Identifikasi masalah. Satu, banyaknya sampah plastik di simpang di tua. Sampah plastik yang dibuang sembarangan mencemari lingkungan. Tidak ada sistem pengelolaan yang efektif untuk mengurangi sampah ini. Yang kedua, kurangnya program pemberdayaan masyarakat. Banyaknya warga yang bisa diperdayakan dalam industri daur ulang, tetapi belum ada program yang akan mendukung. Sampah plastik yang berpotensi memiliki nilai ekonomi justru menjadi beban lingkungan. Ketiga, potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan. Sampah plastik dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai jual seperti tas, dompet, dan bahan bangunan. Jika dikelola dengan baik, usaha ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Solusi yang kami tawarkan: satu, membentuk jasa pengelola sampah plastik, mengumpulkan, memilah, dan mendaur ulang sampah plastik agar menjadi nilai jual. Kedua, sosialisasi dan edukasi masyarakat. Kita memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara mengelola dan mendaur ulang sampah plastik. Yang ketiga, kolaborasi dengan pihak terkait, bekerjasama dengan pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha agar proyek ini bisa berjalan secara berkelanjutan. Proses bisnis atau alur kerja. Yang pertama, kita mengumpulkan sampah plastik, mengajak masyarakat untuk memilah dan mengumpulkan sampah plastik, menggunakan sistem insentif agar masyarakat lebih termotivasi dalam memilah sampah. Yang kedua, pemilahan dan pembersihan. Sampah plastik dipilah berdasarkan jenisnya. Yang pertama, PET, HDPE, PP, dan lain-lain. Dicuci dan dikeringkan agar setiap proses daur ulang. Yang ketiga, proses daur ulang dan produksi. Sampah plastik kita hancurkan menjadi serpihan kecil atau dilelehkan, dibentuk menjadi berbagai produk bernilai seperti tas, dompet, dan bahan bangunan yang ramah lingkungan. 4. Pemasaran dan distribusi. Produk dijual kepada masyarakat atau UMKM dan perusahaan yang mendukung produk ramah lingkungan memanfaatkan media sosial dan kerjasama dengan toko kreatif pemasaran. Target dan penerima manfaat. Yang pertama itu warga sekitar, terutama dari pengurus sampah dan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang diperdayakan dalam usaha ini. Yang kedua, pedagang dan penggunaan transportasi yang mengurangi dampak negatif sampah plastik di sekitar area stasiun. Yang ketiga, pemerintah setempat dan pihak swasta bisa berkontribusi dalam pengurangan sampah plastik dan mendukung bisnis berbagai lingkungan. Mitra dan stakeholdernya, yang pertama pemerintah daerah, dinas, pelaku usaha dan UMKM, komunitas lingkungan, dan total yang bekerja dalam proyek ini 15-21 orang. Tantangan yang kami hadapi itu yang pertama, kurangnya berpartisipasi masyarakat. Banyak orang yang belum terbiasa memilih sampah plastik. Kedua, keterbatasan dana, diperlukan modal. Yang kedua, keterbatasan dana. Kita memerlukan dana awal untuk membeli alat daur ulang seperti mesin pres. Yang ketiga, kendala pemasaran produk daur ulang. Produk hasil dari daur ulang seringkali kalah bersaing dengan produk plastik yang lebih murah. Jadwal pelaksanaan dan tahapan. Timeline itu sampai 9 bulan. Yang bulan 1 sampai bulan 2 kita perencanaan riset,
pendanaan dan mencari mitra. Bulan 3 sampai 4 pengumpulan dan pemilahan sampah, pelatihan dan edukasi warga. Bulan 5 sampai 7 produksi daur ulang, pemasaran dan evaluasi produk. Bulan 8 sampai 9 rencana berkelanjutan program dan memperluas bisnis. Anggaran kami yang membutuhkannya itu totalnya itu menjadi 10 juta. Alat dan bahan, mesin press dan lain-lain itu mencapai sampai 7 juta. Biaya operasional dan pelatihan yaitu 2.900.000.